Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mar'atus Solihah, Guru Produktif Akuntansi, SMK Negeri Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Halo generasi muda peduli negeri. Yuk jadi bagian dari generasi muda penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Cari tahu info APBN lebih dalam yuk. APBN tidak ubahnya alat perencanaan keuangan dalam sebuah rumah tangga. Saat suatu rumah tangga dibentuk, tentunya sudah memiliki tujuan. Ketika suatu rumah tangga mampu memenuhi segala kebutuhannya, sehingga rumah tangga sejahtera dan bahagia. Agar dapat memenuhi kebutuhannya, tentunya rumah tangga harus memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Itu saja belum memadai. Ketika akan membelanjakannya, harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan. Ada saatnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pendapatan yang ada tidak mencukupi. Maka, rumah tangga dapat mengambil strategi pembiayaan atau yang biasa disebut utang. Tentunya pengelolaan semua unsur tersebut, yaitu pendapatan, belanja, dan utang, diperhitungkan secara cermat agar rumah tangga dapat berjalan terkendali, sehingga dapat mencapai tujuan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Berpijak pada RKP serta kesepakatan pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2022, maka tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berdasarkan tema tersebut, pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. 1. Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. 2. Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan. 3. Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural, Undang-Undang Cipta Kerja dan reformasi fiskal. Dan yang keempat, optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak pandemi sedini mungkin. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan pelebaran defisit diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang disinergikan dengan langkah realokasi dan refocusing APBN. Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Pembangunan di berbagai sektor yang merupakan alokasi APBN seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pemberian subsidi untuk petani dan masyarakat non-industri, serta pengiriman TKI ke luar negeri. Seperti telah dijelaskan, APBN memuat arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur memerlukan dukungan ekonomi yang kuat. Disinilah APBN berperan dalam perekonomian, yaitu APBN sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN menjadi alat untuk mengalokasikan, memenuhi kebutuhan masyarakat. APBN menjadi alat distribusi dari masyarakat yang memiliki pendapatan untuk menopang kebutuhan masyarakat yang miskin. Dan APBN menjadi alat untuk menjaga stabilitas keberlanjutan pembangunan. Kali
bermain game APBN ini dengan mengetik link yang ada di layar ataupun men-scan barcode. Kalian dapat mengelompokkan unsur apa yang masuk ke dalam pendapatan negara ataupun belanja negara. Nah, sekarang kita amati di sekitar kita. Sebutkan infrastruktur di daerahmu yang dibangun dengan dana APBN. Semangat belajar untuk generasi muda peduli negeri. APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.